Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Pendidikan Biologi F 2025. Pada video ini kami akan membahas metabolisme hormon steroid. Pertama, kita pahami dulu apa itu hormon. Hormon adalah molekul sinyal yang diproduksi oleh berbagai kelenjar endokrin seperti kelenjar adrenal, ovarium dan testis, pankreas, dan tiroid. Hormon bekerja sebagai pesan kimia yang membantu mengatur berbagai aktivitas penting dalam tubuh. Terdapat 4 jenis hormon, yaitu hormon peptida, hormon steroid, hormon tiroid, dan hormon amina. Kali ini kita fokus pada hormon steroid. Hormon steroid diantaranya adalah kortisol, aldosteron, testosteron, dan estrogen. Semua hormon ini berasal dari kolesterol, kemudian diproses melalui jalur metabolisme tertentu sehingga menghasilkan hormon-hormon yang berperan besar dalam metabolisme, respons stres, keseimbangan cairan, dan fungsi reproduksi. Dalam tubuh manusia, kolesterol bukan hanya sekedar lemak. Kolesterol memiliki peran penting sebagai bahan dasar pembentukan berbagai hormon. Proses pembentukan hormon dari kolesterol inilah yang disebut steroidogenesis. Steroidogenesis terjadi terutama di kelenjar adrenal, ovarium, dan testis. Proses ini dimulai ketika kolesterol masuk ke dalam mitokondria sel. Di sana, kolesterol mengalami serangkaian reaksi biokimia yang dibantu oleh berbagai enzim khusus. Melalui tahapan perubahan struktur kimia, kolesterol akhirnya diubah menjadi beberapa jenis hormon steroid penting. Di antaranya, hormon glukokortikoid seperti kortisol, mineral akortikoid seperti aldosteron, serta hormon seks seperti testosteron, estrogen, dan progesteron. Hormon-hormon ini memiliki fungsi vital. Kortisol membantu tubuh merespons stres, aldosteron mengatur keseimbangan garam dan air, sedangkan hormon seks berperan dalam pertumbuhan, reproduksi, dan perkembangan karakteristik seksual. Melalui pemahaman tentang steroidogenesis, kita dapat melihat bagaimana tubuh mengatur berbagai proses penting melalui hormon. Tanpa proses ini, sistem tubuh tidak dapat berjalan dengan normal. Nah, yang ketiga ada regulasi pembentukan hormon, yaitu sintesis hormon steroid tidak berjalan begitu saja, tetapi diatur ketat oleh beberapa jalur sinyal. Sinyal yang pertama yaitu happy axis. Happy axis yaitu bekerja saat stres, hipotalamus melepaskan CRH, lalu meningkatkan ACTH, lalu merangsang adrenal menghasilkan kortisol. Yang kedua ada CMPK atau PKA pathway, yaitu mengaktifkan protein STAR yang menentukan masuknya kolesterol ke mitokondria. Lalu langkah penting steroidogenesis. Yang ketiga ada P13K atau EKT mTOR, terlibat dalam pertumbuhan dan diferensiasi termasuk pada jaringan reproduksi. Yang keempat ada feedback negatif, yaitu kortisol yang tinggi akan menghambat pelepasan CRH dan ACTH lalu menjaga keseimbangan. Lalu yang keempat, ada degradasi dan eliminasi hormon steroid, yaitu agar hormon tidak menumpuk dan tubuh memiliki mekanisme pembersihan. Yang pertama ada fase 1H, yaitu oksidasi. Yang kedua ada fase 2H, yaitu glukuronidasi dan sulfasi, berfungsi membuat hormon larut dalam air. Yang ketiga ada ekskresi, dilakukan melalui ginjal atau urin, atau empedu melalui usus, yaitu enterohepatic circulation, yaitu gangguan pada fungsi hati atau ginjal dapat mengacaukan metabolisme hormon. Beberapa masalah kesehatan populer saat ini berkaitan dengan metabolisme hormon, seperti stres kronis, kortisol berlebih, memicu obesitas, resistensi insulin, dan gangguan imun. Endokrin distributor seperti BPA dan mikroplastik dapat meniru estrogen dan mengganggu enzim metabolisme hormon. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan hormon? Yang pertama, kurangi stres dan paparan plastik. Pola makan sehat, hindari yang berlemak dan beralkohol. Olahraga teratur sangat penting untuk kesehatan. Tidur cukup juga berperan penting. Pemeriksaan medis bila terjadi gejala hormonal abnormal.
Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.